Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan pastinya selalu bersemangat ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan tim kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Elsa Dinten Sari Simanjuntak, dan tiga teman saya, Santi Altina, Tarisha Putri, dan Diniar Damayanti. Di sini kami akan presentasi, akan sharing kepada teman-teman mengenai materi kami, di mana terdapat kasus pelanggaran etika bisnis dan profesi. Tapi sebelum itu, saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Maka kami mengangkat kasus ini, yang dimana terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Kabupaten Bogor. Haji Ade Munawarro Yasin, SHMH, lahir pada 29 Mei 1968. Beliau merupakan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Bupati Bogor sejak 30 Desember 2018, di mana beliau juga merupakan Bupati Bogor yang menjadi tersangka dalam dugaan tindak suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Penetapan itu disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri dalam keterangan pers di kantor KPK. KPK menduga auditor BPK perwakilan Jawa Barat, Hendra Nurrahmatullah Karwita, menerima suap dari sejumlah pihak. Pada tanggal 26 sampai 27 April 2022, pada operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi, di mana Ade Yasin bersama dengan 11 orang lainnya terjaring kasus suap. Ibu Ade Yasin ini, beliau beserta dengan sejumlah jajarannya menggelontarkan uang sekitar 1,9 M kepada beberapa pejabat agar BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian kepada pemerintah Bogor. Di mana barang buktinya terdapat dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK mengamankan barang bukti sebesar 1.024.000.000, di mana uang tersebut terdiri dari 570 juta uang tunai dan uang dalam rekening bank sekitar 454 juta. Kemudian vonis hukuman penjara Ibu Ani ini divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta dalam sidang di PN Bandung. Temuan kode etik yang dilanggar dalam kasus suap pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2022. Yang pertama, ada integritas. Sebagai realisasi kesepakatan antara Ihsan dan Maulana, diduga memberikan uang kepada tim Kasub Audit sekitar 100 juta rupiah dalam bentuk tunai kepada Kasub Auditorat Jawa Barat 3 BPK Jawa Barat, yakni Anton Merdiansyah. Kemudian Anton selaku auditor memberikan susunan tim sesuai permintaan Ihsan, di mana nantinya objek audit hanya untuk SKPD tertentu, sehingga laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini. Yang kedua, ada objektivitas. Dalam kasus Ade Yasin ini, Ade Yasin selaku Bupati Bogor sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi berupa suap kepengurusan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Ketiga, ada perilaku profesional. Diduga fakta tim audit menerima suap dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal 10 juta rupiah hingga selama pemeriksaan selesai telah diberikan sejumlah 1,9 miliar rupiah. Selanjutnya ada pelanggaran etika dalam kasus Ade Yasin berdasarkan teori dalam etika bisnis dan profesi. Yang pertama ada teori egoisme.
Ada dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Teori egoisme bertujuan untuk mengejar keuntungan atau kepentingan pribadi dan hanya untuk memajukan dirinya sendiri. Di mana dalam kasus Ade Yasin ini, Ade Yasin melakukan manipulasi keuangan untuk mendapatkan WTP dalam audit BPK. Yang kedua, ada teori deontologi. Teori yang berlandaskan pemikiran rasional dengan berangkat dari asumsi bahwa karena manusia bermartabat, maka setiap manusia perlakukan manusia terhadap manusia lainnya harus dilandasi oleh kewajiban moral universal. Teori ini ditujukan untuk profesi audit yang memberikan penilaian WTP kepada laporan keuangan Kabupaten Bogor, tetapi dalam kasus ini, audit BPK menerima sejumlah uang demi penilaian WTP pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Yang terakhir ada teori utilitarianisme. Teori ini dikenal dengan istilah the greatest happiness of the greatest numbers. Yang artinya suatu tindakan dikatakan baik atau tidaknya dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan tersebut. Teori ini mengajarkan paham etis etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan manfaat, dan menguntungkan. Dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan akan memberikan dampak penderitaan dan kerugian kepada masyarakat. Baik, selanjutnya ada hasil analisis penyebab kasus tersebut. Yang pertama itu diduga telah terjadi karena Bupati Kabupaten Bogor ini berkeinginan agar pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat WTP untuk tahun 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Selanjutnya, BPK Perwakilan Jawa Barat ini menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan interim atau pendahuluan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 Pemkab Bogor. Lalu selanjutnya tim pemeriksa ini terdiri dari ATM, AM, HNRK, dan GGTR, dan Winda Rizmayani ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek, diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Ketika itu, Ade Yasin menerima laporan dari IA bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor ini buruk, dan jika diaudit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat opini disclaimer. Lalu kemudian Ade Yasin meminta diusahakan untuk WTP. Sekitar Januari 2022 diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara HNRK dengan IA dan MA dengan tujuan mengkondisikan susunan tim audit interim. Lalu sebagai realisasi kesepakatan, IA dan MA diduga memberikan uang sejumlah sekitar 100 juta dalam bentuk uang tunai kepada ATM di salah satu tempat di Bandung. ATM ini kemudian mengkondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan IA, di mana nantinya objek audit ini hanya untuk SKPD tertentu. Lalu proses audit dilaksanakan mulai bulan Februari 2022 sampai dengan April 2022 dengan hasil rekomendasi. Di antaranya bahwa tidak lanjut rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan dalam program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini. Selain itu, ada pun temuan fakta dari tim audit ada pada Dinas PUPR. Salah satunya pekerjaan proyek peningkatan Jalan Kandang Roda sampai Pakansari dengan nilai proyek 94,6 miliar yang pelaksanaannya ini diduga tidak sesuai dengan kontrak. Dengan itu, KPK juga mengusut dugaan perintah Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin untuk mengumpulkan uang dari beberapa kontraktor. KPK ini menyebut duit tersebut diduga dikumpulkan dari kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten Bogor. Saran atau solusi. Dengan adanya permasalahan yang terjadi, maka perlu untuk diperkuat kembali pengawasan terhadap kepala daerah, khususnya dari sisi politik. Dengan diperkuatnya pengawasan terhadap kepala daerah, maka pengelolaan anggaran seharusnya dapat dimanfaatkan dan dilaporkan secara akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kemudian, jajaran pemerintah Kabupaten Bogor harus siap berkoordinasi dengan BPK dalam membuat laporan keuangan yang baik agar mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Setiap penjabat publik harus dapat menghindari praktek suap dalam memperoleh opini wajar tanpa pengecualian pada proses pemeriksaan keuangan.
Kemudian ada kesimpulannya, korupsi yang dituduhkan kepada Bupati Bogor Ade Yasin merupakan satu dari sederet kasus serupa yang terjadi di kalangan dinasti politik di Indonesia. Dinasti politik dituding sebagai biang kerok kendala pemberantasan korupsi di negara ini. Yang mana dalam kasus Ade Yasin melakukan suap kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian, di mana dari kasus Ade Yasin divonis 4 tahun penjara atau denda sebesar 100 juta rupiah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.